Nah, ada beberapa hal terkait dengan bursa pemilihan Ketua Umum PSI. Yang pertama tentu karena ada indikasi dan kemudian sangat mungkin bahwa mantan Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi itu menjadi salah satu kontestan yang akan mendaftar dan menjadi salah satu orang yang kemudian mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PSI. Jadi faktor Jokowi inilah yang menurut saya kenapa bursa pemilihan Ketua Umum PSI itu menjadi satu perbincangan yang cukup menarik, karena harus diakui sejak lama memang PSI itu adalah partai politik yang memang tegak lurus dengan Jokowi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bicara tentang soal bursa pemilihan Ketua Umum PSI yang saya kira menjadi salah satu isu yang cukup memantik perdebatan dan pergunjingan publik belakangan ini. Ya tentu kalau kita mau jujur, sebenarnya setiap suksesi kepemimpinan di setiap partai politik, sekalipun partai itu tidak pernah lolos ke parlemen, tentu menjadi salah satu isu politik yang ini pastinya akan menjadi percakapan. Nah, ada beberapa hal terkait dengan bursa pemilihan Ketua Umum PSI. Yang pertama tentu karena ada indikasi dan kemudian sangat mungkin bahwa mantan Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi itu menjadi salah satu kontestan yang akan mendaftar dan menjadi salah satu orang yang kemudian mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PSI. Misalnya kalau kita mendengarkan pernyataan Jokowi beberapa waktu yang lalu ketika ditanya oleh kawan-kawan media terkait dengan kemungkinan akan menjadi salah satu ketum PSI, Jokowi secara diplomatis mengatakan sedang mengkalkulasi. Tentu ini adalah jawaban yang saya kira jawaban yang cukup diplomatis, karena Jokowi kan secara tidak langsung tidak menolak dan tidak juga menerima. Kalkulasi yang dimaksud oleh Jokowi tentu karena sedang berhitung betul apa plus dan minusnya. Tentu Pak Jokowi sebenarnya cukup berseloroh. Jangan sampai misalnya kalau maju itu kalah, apalagi misalnya sistem pemilihannya itu dipilih secara langsung menggunakan e-voting dan melibatkan seluruh kader-kader PSI di seluruh Indonesia. Tapi kata Pak Jokowi, kalau Pak Jokowi maju itu jangan-jangan tak ada satupun calon yang kemudian akan bertanding dan akan melawan Jokowi sebagai orang nomor satu di PSI. Jadi faktor Jokowi inilah yang menurut saya kenapa bursa pemilihan Ketua Umum PSI itu menjadi satu perbincangan yang cukup menarik, karena harus diakui sejak lama memang PSI itu adalah partai politik yang memang tegak lurus dengan Jokowi. Bahkan kalau kita melihat survei-survei politik, termasuk survei yang kita lakukan di parameter politik, hampir 100% orang yang mengaku dekat atau orang yang menjadi bagian dari PSI itu adalah mereka terkonfirmasi sebagai orang yang kemudian cukup dekat dan memilih Jokowi dalam setiap pemilu. Wajar kalau kemudian ketika nama Jokowi mencuat dalam konteks pemilihan Ketua Umum PSI, ini menjadi pergunjingan. Artinya apa? Setelah Jokowi tak lagi bersama dengan PDIP, seakan-akan memang Jokowi itu rumah barunya adalah PSI, yang memang kita tahu basis konstituen pemilih PSI itu adalah sangat Jokowi. Dan kita juga tahu bahwa elit-elit PSI adalah elit-elit yang selama ini memang selalu pasang badan. Kalau ada kritik-kritik, kalau ada serangan-serangan yang selalu mengarah ke Jokowi. Jadi dalam konteks ini sebenarnya sudah terbangun chemistry yang cukup mantap, di mana PSI dan Jokowi satu sama yang lain ini sebenarnya sudah saling berkelindan. Bahwa basis konstituen, elit-elit dan struktur PSI adalah mereka yang terkonfirmasi sebagai diehard, sebagai loyalis, dan sebagai pihak-pihak yang selama ini memang berada di barisan terdepan untuk bersama dengan Pak Jokowi. Oleh karena itu, yang ditunggu oleh publik adalah soal apakah Jokowi akan menerima ataupun mencalonkan diri sebagai calon Ketua Umum PSI. Itu yang sebenarnya menurut saya cukup menarik. Nah, yang kedua tentu saja banyak pihak yang sebenarnya menunggu bahwa Pak Jokowi itu secara explicitly melabuhkan pilihan politiknya menjadi bagian dari salah satu partai politik, ya. Karena kita tahu bahwa Pak Jokowi masih sangat muda, talenta dan pengalaman politiknya termasuk kemenangan politiknya memang cukup panjang. Harus diakui mungkin Jokowi ini adalah satu-satunya orang yang tegak lurus, di mana di setiap pemilihan yang diikuti itu menang. Wali Kota Solo,
menang, kemudian Gubernur Jakarta menang, dan Pilpres 2 kali juga menang. Meski tentu kemenangan Jokowi di Solo, kemenangan Jokowi di Jakarta, dan Pilpres 2 kali tentu tidak terlepas dari unsur-unsur yang lain, misalnya unsur-unsur relawan dan unsur dukungan dari PDIP, itu tidak bisa dibantah. Tapi success story ketika Jokowi itu kemudian memenangkan pertarungan tentu ingin dilihat. Setelah Jokowi tak lagi jadi presiden, setelah Jokowi tak lagi bersama dengan PDIP, tentu publik ingin melihat bahwa Jokowi jangan buru-buru pensiun, karena success story ketika menjadi presiden, gubernur, dan wali kota itu bisa ditularkan oleh Jokowi kepada partai-partai yang kemudian pada akhirnya akan dipilih oleh Jokowi. Nah, PSI menurut saya bisa menjadi tempat yang cukup nyaman sebenarnya bagi Jokowi untuk mengakselerasi bagaimana pengalaman-pengalaman politiknya itu bisa disampaikan secara terbuka. Ini yang sebenarnya menurut saya di tengah begitu banyak ya hiruk-pikuk politik, tentu publik berharap bahwa Jokowi juga tampil kembali, rebound kembali, menjadi salah satu kingmaker yang bisa ditunjukkan kepada publik bahwa pengalaman politik, loyalitas politik, termasuk dukungan-dukungan politik yang cukup besar datang ke Jokowi itu datang. Tak mengherankan kalau kemudian ketika ada pembicaraan terkait dengan Jokowi soal menjadi ketua umum PSI, itu kan menjadi perdebatan dan percakapan yang menurut saya cukup menarik. Oleh karena itu kita tinggal tunggu, karena apapun judulnya, Jokowi itu kan dinilai punya jejaring, punya loyalis, dan kemudian juga punya relawan-relawan militan yang ini tentu harus diuji nanti dalam pemilu-pemilu di masa yang akan datang. Ada seloroh yang menarik menurut saya dari Pak Jokowi. Kata Pak Jokowi, jangan-jangan kalau Jokowi itu mendaftarkan diri sebagai ketua umum PSI, yang lain itu tidak akan mendaftar. Tentu itu adalah seloroh yang menurut saya cukup rasional. Jangankan ketua umum PSI, one man one vote, melalui e-voting misalnya, Jokowi sudah terbukti menjadi presiden Republik Indonesia 2 kali secara berturut-turut. Itu mudah untuk mengukur. Kalau Jokowi yang maju sebagai ketua umum PSI, ya saya kira calon-calon yang lain itu akan wassalam. Wassalam dalam arti nggak mungkin bisa berani untuk melawan bagaimana popularitas dan elektabilitas Pak Jokowi itu memang nyaris tanpa ada lawan tanding, apalagi di internal PSI. Nah, yang ketiga menurut saya adalah, tapi kalau saya melihat dari jauh ya, rasa-rasanya sangat sulit bagi saya membayangkan Jokowi itu menjadi ketua umum PSI. Tentu untuk ukuran Pak Jokowi yang sudah menjadi presiden 2 periode, menjadi gubernur Jakarta, termasuk juga pernah menjadi wali kota Solo, untuk menjadi ketua umum partai yang tidak pernah lolos ke parlemen, ini ukuran bajunya terlampau sempit. Kalau diibaratkan begitu ya, artinya partai ini terlampau kecil sebenarnya bagi Pak Jokowi ya. Sekelas Pak Jokowi itu adalah menjadi ketua umum partai besar ya, yang saya kira itu harus dihitung bagaimana riwayat politik Pak Jokowi yang cukup panjang. Paling mungkin jikapun ya PSI dikait-kaitkan dengan Jokowi, Jokowi dikait-kaitkan dengan soal kemungkinan untuk menjadi ketua umum partai PSI, mungkin bukan di posisi ketua umum, mungkin berada di Dewan Pembina, Dewan Penasehat, ataupun di Majelis Tinggi dan seterusnya. Tapi posisi itu mampu sebagai posisi yang cukup determinan dan mampu mendeteksi bagaimana arah kebijakan PSI di masa-masa yang akan datang. Saya kira di partai politik itu kan tidak harus menjadi ketua umum. Di posisi-posisi lain itu juga penting, dewan pakar, dewan pengarah, ataupun dewan-dewan yang lain, yang mana fungsi para dewan itu akan mengarahkan bagaimana keputusan-keputusan politik di masa-masa yang akan datang. Paling mungkin jikapun misalnya Pak Jokowi itu menjadi bagian dari PSI sebagai bagian orang penting yang kemudian bisa diorkestrasi bagian dari Jokowi dan PSI, saya menduganya bukan ketua umum, tapi mungkin posisinya sebagai dewan pengarah, dewan penasehat, mungkin majelis tinggi, tapi posisinya adalah sebagai posisi yang strategis. Bagaimana kebijakan-kebijakan PSI di masa yang akan datang itu bukan berada di ketua umum partainya, tapi pada posisi-posisi di atasnya seperti dewan pengarah ataupun majelis tinggi itu. Itu yang saya kira memang menjadi sesuatu menurut saya menjadi perkunjingan. Dan yang keempat yang paling penting, ini tentu sangat hebat dan sangat menarik. Kalau IDN Pak Jokowi itu pada akhirnya menjadi bagian dari PSI. Ini adalah momen yang paling ditunggu oleh publik, oleh banyak pihak, di mana Pak Jokowi itu rebounds, tampil kembali ke publik sebagai bagian dari partai politik, tentu untuk turut andil dalam
pemilihan-pemilihan dan peristiwa-peristiwa politik di masa-masa yang akan datang. Saya kira di situ. Kenapa? Karena memang Jokowi itu dinilai punya success story, pengalaman yang cukup panjang, bahwa Jokowi itu tidak pernah gagal ketika ikut dalam sebuah pemilihan wali kota, gubernur, dan presiden. Meski pada saat yang bersamaan misalnya banyak juga yang mengatakan mungkin Pak Jokowi itu tidak akan terpilih jadi gubernur, jadi presiden, dan wali kota itu tanpa relawan dan tanpa partai politik. Terlepas dari perdebatan itu, menurut saya secara prinsip, secara faktual memang Jokowi sudah menjadi presiden Republik Indonesia 2 periode, gubernur dan wali kota. Nah, kalau setelah tak jadi lagi jadi presiden, Jokowi menjadi bagian dari partai politik seperti PSI, tampil ke muka, inilah yang kemudian akan diuji. Bagaimana kesaktian Jokowi, tangan dingin Jokowi ke depan akan mampu membawa PSI sebagai partai politik yang cukup luar biasa, menjadi partai politik yang kompetitif, dan menjadi partai politik yang mungkin akan lolos ke parlemen. Apalagi kita tahu ambang batas parlemen itu kan sudah dikurangi, bukan lagi 4%. Ini adalah semacam kesempatan bagi PSI dengan cara menjadi bagian dari Jokowi, dan Jokowi juga menjadi bagian dari PSI, di mana di masa-masa yang akan datang PSI bisa tampil sebagai partai yang mungkin sangat layak diperhitungkan. Waktulah, kerja politiklah yang akan menjawab segala-galanya. Ini tentu hanya sebatas analisa, ini tentu sebatas argumen-argumen prediktif yang mungkin di kemudian hari tidak terjadi. Kita heboh-heboh mengait-ngaitkan bahwa Pak Jokowi adalah sebagai sosok yang sangat mungkin misalnya menjadi ketua umum PSI, tapi dalam realitasnya tidak terjadi. Tapi kalau saya secara pribadi sulit membayangkan kalau Pak Jokowi itu menjadi salah satu kontestan pemilihan ketua umum PSI. Jikapun Jokowi itu bergabung dengan PSI, yang saya bayangkan Jokowi itu ya hanya mungkin ya posisinya di Dewan Pembina, Dewan Pengarah, ataupun Majelis Tinggi atau apapun lah judulnya, tapi posisi itu mampu mengorkestrasi dan mengarahkan bagaimana kebijakan-kebijakan politik PSI di masa-masa yang akan datang. Di partai kan tidak harus jadi ketua umum. Yang paling penting apapun posisinya, dia menjadi veto player, menjadi faktor kunci dan faktor determinan bagaimana sebuah partai politik itu bisa diarahkan soal kebijakan politiknya di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, saya kira terlepas dari pro dan kontranya, sosok Jokowi masih terus pastinya menjadi salah satu magnet politik yang akan terus menjadi pergunjingan politik, akan terus menjadi percakapan politik yang tidak berkesudahan, termasuk ketika Jokowi misalnya dikait-kaitkan dengan soal kemungkinan menjadi ketua umum PSI, atau ketika Pak Jokowi mengkalkulasi dan mempertimbangkan untuk mencalonkan sebagai orang nomor 1 di PSI. Kalau kita membaca suasana hati PSI, tentu saja sangat kelihatan sekali bahwa PSI itu sangat berharap bahwa Pak Jokowi menjadi bagian dari mereka. Bahwa Pak Jokowi menjadi salah satu orang penting yang mampu mengarahkan bagaimana partai ini kemudian establish, kompetitif, dan menjadi partai yang cukup kompetitif. Kita mendengarkan misalnya dari pernyataan Pak Andi Budiman yang mengatakan, dan ketika ditanya oleh kawan media bagaimana soal kemungkinan Jokowi akan mendaftar sebagai salah satu ketua PSI misalnya, ya kata Pak Andi Budiman, doakan saja. Itu kan semacam harapan bahwa Pak Jokowi mendaftarkan diri menjadi salah satu kontestan. Bagi saya, in the end, secara prinsip, mau Pak Jokowi itu mendaftarkan diri sebagai ketua PSI atau tidak mendaftarkan diri sebagai salah satu kontestan PSI, saya kira PSI itu tidak bisa memang dilepaskan dari Pak Jokowi. Kita tahu bahwa PSI itu adalah partai politik yang sering mengamplifikasi sebagai partai yang paling dekat dengan Pak Jokowi. Dan pada saat yang bersamaan, partai politik yang sampai detik ini paling depan selalu pasang badan membela Pak Jokowi adalah PSI. Oleh karena itu, hubungan Jokowi dengan PSI tanpa diformalkan sekalipun, saya kira PSI dan Jokowi itu adalah merupakan dua identitas yang saling identik, adalah bagaikan mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain. Oleh karena itu, bagi saya, Pak Jokowi menjadi bagian PSI, entah jadi ketum, entah Dewan Pengarah ataupun Dewan Pembina,
Di luar itu, saya kira lebih kuat sebenarnya Pak Jokowi secara informal sampai detik ini juga adalah faktor determinan di mana partai ini, partai PSI, itu adalah partai yang paling melekat dengan Pak Jokowi. Apalagi misalnya ketua umumnya masih Mas Kaisang, ya saya kira memang sampai kapanpun PSI itu tidak akan mungkin bisa dilepaskan dengan Pak Jokowi. Mari kita tunggu apakah akan ada kejutan-kejutan di kemudian hari. Pak Jokowi akan mendaftarkan diri sebagai salah satu kontestan untuk bertanding menjadi salah satu ketua umum, ataukah Pak Jokowi misalnya hanya non-struktural, ataukah di posisi-posisi yang lainnya. Yang penting Pak Jokowi masih kelihatan identik dengan PSI. Mari kita tunggu, karena apapun judulnya bagi saya kalau bicara soal Pak Jokowi itu pasti selalu menarik. Tentu tidak terlepas dari pro dan kontra, ada yang dukung, ada yang menolak, ada yang membuli, ada yang mensupport, dan seterusnya dan seterusnya. Inilah politik kita yang tidak mungkin semua orang akan setuju, dan tidak mungkin semua orang itu akan menolak. Saya kira di situ salam politik Syaun pastinya mantap semantap-mantapnya.